Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan kita menempa jiwa dan juga mendidik nafsu, maka kita harus lebih mempertahankan ketakwaan di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita banyak fasilitas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan suasana, dengan setan yang dibelenggu, dengan lipat ganda pahala, maka di luar Ramadan ini harus lebih ekstra menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fasilitas-fasilitas yang ada di bulan Ramadan sudah tidak ada di bulan lain. Jadi menjaga keimanan ini Bapak Ibu itu dengan taklim, dengan ngaji. Sehingga Nabi SAW katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu, nyari ilmu itu dari sejak gendongan ibu, dari sejak buayan sampai masuk ke liang lahat. Nyari ilmu itu, karena ilmu ini yang akan menjaga kita dari segala hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak senang, tidak sukai. Dan Nabi SAW itu menyampaikan dan mewariskan, yang diwariskan kepada kita adalah ilmu, bukan harta, bukan kedudukan, bahkan bukan nasab, tapi mewariskan kepada umatnya ini adalah ilmu. Nah, di dalam kajian kita insya Allah setiap hari Kamis kita akan membuka kajian fikih ibadah. Ini penting ini. Fikih itu sendiri Bapak, itu sebenarnya ambil dari hadis Nabi SAW dan diambil dari ayat Quran. Dulu para sahabat itu kalau ada panggilan jihad, ada panggilan dakwah, semuanya berangkat. Semuanya meninggalkan kota Madinah, kecuali mereka-mereka yang uzur, sakit atau kena musibah, itu baru nggak berangkat. Nah, tapi kalau semuanya berangkat jihad, semuanya dakwah keluar, maka di Madinah ini nanti yang balik banyak sebagian yang meninggal dunia. Apalagi hafiz-hafiz Quran, orang-orang yang berilmu ikut jihad juga. Akhirnya nanti sedikit yang bisa menyebarkan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Enggak boleh semuanya jihad. Enggak boleh semuanya dakwah keluar, maksudnya. Enggak boleh semuanya ikut perang. Harus ada segelintir taifah itu. Harus ada sekelompok yang mereka di Madinah untuk menimba ilmu, tafaqquh fiddin, ngaji namanya ini, tafaqquh fiddin, ini berusaha memahami ilmu. Tujuannya nanti kalau mereka sudah ngaji di Madinah, ngaji dengan Rasul, dan tidak semua jihad itu diikuti Rasulullah. Selama sepanjang usia itu Nabi hanya 9 ikut ghazwah atau ikut peperangan, itu hanya 9 peperangan. Selebihnya itu syariah, Nabi hantar jamaah, rombongan-rombongan. Itu setelah belajar dengan Nabi, tujuan untuk tafaqquh fiddin ini nanti baru untuk dakwah. Kita ngaji ini ada tujuannya. Waliyunzir, setelah lihat tafaqquh fiddin, waliyunziru qaumahum. Nanti pulang ini balik ke kampung masing-masing, balik ke rumah masing-masing, menjadi penyebar agama, memberikan peringatan kepada orang-orang di kampung agar mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yahdharun. Sehingga pahala jihad diberikan kepada orang-orang yang ngaji.
Sebab mereka sama-sama punya kedudukan. Kalau jihad itu untuk luar, jihad itu dakwah keluar, itu mereka menjadi penopang agama eksternal di bagian luar. Sedangkan internalnya di dalam ini adalah ngaji. Sehingga Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi bilang, kalau ada orang yang menyangka bahwa ngaji, menuntut ilmu itu tidak mendapat pahala jihad fisabilillah, faqad naqasa fi aqlih, maka akalnya itu ada yang kurang, pemahaman agamanya itu ada yang tidak sempurna. Ini kalau menganggap taklim ngaji seperti ini bukan jihad. Bahkan jihad yang seperti ini lebih besar, lebih berat. Satu, kita harus nurunin ego. Kadang-kadang kita fikih ibadah aja, dari dulu udah tahu dah sholat. Dari dulu saya udah wudhu udah bertahun-tahun belajar masalah wudhu aja. Dari dulu saya udah tahu dah masalah air, masih berendam aja ini belajar air. Ini kita harus nurunin ego, nggak bisa ngaji kecuali yang tawadhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Kata Allah, aku akan alihkan ayat-ayat Quran, aku akan palingkan ayat-ayat Quran, ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Pokoknya kalau sombong nggak bakal dapat ilmu, Pak. Kalau selama sombong ini nggak bakal. Jadi yang pertama kali di kita jihadkan itu adalah jauh banget, ini udah kenceng banget ini. Padahal jauh begini padahal. Mic-nya luar biasa. Allah, Allah. Ini jelas apa enggak nih? Tambah jelas atau enggak jelas ya? Pak, tambah jelas? Tambah jelas ya? Semoga tambah jelas ya. Kalau kurang jelas kayak mungkin agak deketan dikit nggak masalah. Ya. Silakan cobain, matiin boleh. Tadi saya ngomong sampai mana ya? Ini jihad itu yang berarti itu jihad nafsu, Pak, maksudnya. Pokoknya kata Allah janji, kata Allah, aku akan alihkan, aku akan palingkan, aku akan hindarkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Sasrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi orang yang sombong tuh nggak bakal dapat ilmu, nggak bakal. Nggak mau duduk, nggak mau dengar. Giliran ada kekeliruan dari ustadznya, dicari-cari sekali. Tapi kalau vonis gampang banget, bid'ah itu mah, gampang sekali. Tapi duduk muzakaroh ini nggak mau, duduk dengar itu nggak mau, nanya itu nggak mau. Tapi sok taunya banyak ini banyak ini. Umat akhir zaman itu gitu, lebih banyak yang sok tahu. Maka ini jihad kita, jihad nafsu. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim itu minimal orang yang ngaji itu minimal sekali, walaupun nggak nulis, nggak megang kitab, nggak baca, nggak ngafal, itu Bapak enak banget ini. Ini minimal terhindar dari maksiat. Itu minimal itu, Pak. Tapi kalau nggak ngaji, bengong, lihat handphone, potensi maksiatnya besar. Bener ini. Yang katanya mau refreshing, healing, malah nggak healing itu, malah neraka itu. Allahu Akbar. Banyak yang begitu. Jadi hati-hati sekali. Itu minimal. Maka kita ngaji ini untuk memperbaiki diri. Nabi itu masih mau duduk di majelisnya sahabat-sahabatnya. Nabi ini masih mau ngaji sama malaikat Jibril, yang secara kedudukan malaikat Jibril itu lebih rendah dari Nabi. Kedudukan di sisi Allah itu malaikat Jibril lebih rendah dari Nabi. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu merasa dirinya paling hebat, padahal memang hakikatnya begitu. Jadi ada Bani Israel ini nanya kepada Nabi Musa, man a'lamun nas, orang yang paling berilmu itu siapa? Nabi Musa. Beliau menjawab sesuai dengan hakikat, saya. Karena ketika itu memang beliau yang bisa ngobrol langsung kepada Allah, kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi yang paling banyak ilmunya itu siapa? Saya, katanya. Pada Nabi Musa ini bukan sombong, cuma menyampaikan fakta
faktanya memang begitu. Jelas ya kira-kira ini Pak? Tapi itulah Allah. Allah ingin hamba-hambanya yang terpilih ini terus melatih, menyucikan jiwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, ada hambaku yang aku beri ilmu yang tidak aku beri ilmu kepada engkau. Namanya Khidir alaihissalam, Abul Abbas. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, atainahu min ladunna ilma. Kami berikan kepada hamba kami itu ilmu yang kami kasih langsung kepadanya. Maka Nabi Musa suruh ngaji lagi karena saking cintanya sama ilmu, untuk menundukkan jiwa. Sehingga termasuk golongan orang-orang yang tawadu Nabi Musa itu. Panjang cerita dan itu ada dalam surat Al-Kahfi. Bapak-bapak sudah tahu semoga. Terus ada ulama namanya Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini nama aslinya Yakub, murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau tuh bilang begini, kalau saya datang ke majelis, terus saya ini merasa paling banyak ilmu, maka tidak selesai majelis melainkan saya paling sedikit dapat ilmunya. Tapi kalau saya datang ke majelis Imam Abu Hanifah, saya merasa paling kosong, merasa paling gak tahu. Maka saya ketika selesai majelis, di antara teman-teman saya paling banyak dapat manfaat ilmu saya. Jadi Allah itu memang sudah menetapkan ilmu itu seperti air, Pak. Air itu nggak bisa nadah kecuali dari tempat yang turun. Kalau tempat yang tinggi, air itu nggak naik kecuali pakai pompa. Air begitu ya. Ya ilmu begitu. Kalau bapak kita ini masih merasa punya sesuatu, kita ini merasa sombong, ini nggak dapat ilmunya. Maka kita duduk ini yang pertama niat untuk mengislah diri, memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan diri kita ini dalam kategori orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nanti orang-orang yang tawadhu, rendah hati, merasa dirinya nggak punya apa-apa, semua ini dari Allah, saya ini nggak punya apa-apa. Maka Allah masukkan dalam kategori ibadur rahman, Abdurrahman, Masya Allah. Termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan Allah masuk dalam surga. Ini wali-wali Allah ini syarat pertama ini harus tawadhu. Kekasih-kekasih Allah itu syarat pertamanya harus tawadhu. Ini pertama ya. Yang kedua, orang yang kenapa fikih? Jadi begini Pak, tadi kan saya bilang bahwa fikih itu diambil dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala, liyatafaqahu fiddin. Nabi SAW bilang, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fahamkan, fikihkan dia dalam agama. Allah akan faham. Fikih itu secara bahasa artinya faham. Jadi yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Nah, walaupun ulama bilang ilmu fikih itu ya baru ada setelah mazhab Imam Abu Hanifah muncul, Imam Abu Hanifah. Dulu itu yang nggak ada dikenal namanya ilmu fikih, itu yang nggak ada. Jadi kefahaman dalam agama ini termasuk tauhid di dalamnya, termasuk akidah di dalamnya, termasuk akhlak di dalamnya. Ini fikih dalam agama, pemahaman dalam agama. Nah, cuma ulama fikih ini punya kelebihan. Ilmu fikih ini punya kelebihan, Pak. Kelebihannya, ilmu fikih itu ilmu yang paling luas pemanfaatannya. Paling luas. Kalau ilmu akidah nggak bisa ditambah-tambah. Masalahnya itu aja. Pokoknya ini prinsip-prinsipnya, ya masalahnya yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesat, selesai. Kalau akidah nggak ada tatawur, nggak ada perkembangan. Begitu juga ilmu akhlak, nggak ada perkembangannya. Ya pokoknya yang namanya sombong itu jelek, yang namanya tawadhu, rendah hati itu bagus. Yang namanya pelit itu jelek, yang namanya dermawan itu bagus. Ya begitu aja dari dulu sampai sekarang. Ilmu akhlak itu nggak berkembang. Jelas kira-kira Pak ya? Tapi kalau fikih, waduh, halal haram itu setiap
masa itu ada aja itu. Ini halal, ini haram, ini hukumnya apa, itu terus berkembang sampai akhir zaman. Jadi kalau dibahasakan al-yauma akmaltu lakum dinakum dalam Al-Quran, kata Allah, aku sudah menyempurnakan agama kalian pada hari ini. Itu bukan ilmu fikih, dasarnya sudah sempurna. Tapi perkembangan zamannya, karena dia fleksibel, jadi bisa disesuaikan setiap perkembangan zaman. Yang kedua, keluasan ilmu fikih itu mencakup berbagai hal. Dia masuk ke dalam ibadah. Nanti membahas mengenai jual beli, ekonomi. Dia bahas juga mengenai kedokteran. Fikihnya bagaimana? Fikih kedokteran. Pernah saya diminta di Rumah Sakit Islam Bogor dalam fikih sakit. Rumah Islam, rumah sakit. Ini untuk memastikan bahwa perawat-perawat dan dokter tahu bagaimana fikih orang sakit. Begitu pula juga dengan fikih makanan minuman. Belum lagi nanti fikih warisan. Setelah meninggal, hartanya bagaimana ngurusnya. Belum lagi nanti fikih pernikahan. Belum lagi nanti tambah fikih hukum pidana dan perdata. Masya Allah karim. Jadi luas sekali ini. Fikih itu luas sekali. Nah makanya fikih itu ilmu yang paling banyak diambil perhatian oleh ulama karena perkembangannya tadi besar. Nah di dalam fikih ini sampai bahasa-bahasa fikih itu sudah dipakai oleh Nabi SAW. Nabi bilang la faqihun wahid asyaddu alai syaitan min alfi abid. Satu orang ahli fikih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tapi nggak ngerti fikih. Jangan-jangan sok-sokan masalah hati, ma'rifatullah, tapi ibadahnya nggak benar. Pernah suatu ketika Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani ini, beliau ini ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, wali juga, ahli tasawuf, terkenal sekali ini. Itu beliau bilang, saya pernah itu sholat kok merasa sangat tenang, khusyuk, sangat tenang. Maka langsung ada ilham dalam dirinya, ini jangan-jangan ada perkara ini yang dari jangan-jangan ini bantuan setan ini. Ketenangan itu jangan-jangan nih bantuan setan ini. Ternyata setelah beliau cek di bajunya itu, di pecinya, di imamahnya ada bangkai najis, ada bangkai binatang. Oh, pantesan saya dianggap tenang terus ini agar merasa sholat saya sudah sah. Dan berhari-hari pakai imamah itu, akhirnya beliau ulang semua sholatnya. Walaupun hatinya khusyuk kayak apa, tapi fikihnya belum dapat, gak bisa. Sebaliknya, walaupun secara fikih airnya diperhatikan, wudunya diperhatikan, sholat rukun syaratnya semua diperhatikan, hal-hal yang membatalkan dijauhi. Tapi riya, ya tetap aja nggak dapat. Maka dalam ilmu fikih ini harus dibarengi dengan tasawuf, harus dibarengi dengan akhlak, Islam, ihsan, iman. Nah nanti ketika kita belajar fikih ibadah ini bukan berarti nanti hanya fikih tok, Pak. Bukan berarti hanya belajar syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan. Nah, yang kita akan pelajari juga adalah fikih ibadah ini faham dengan ibadah. Sehingga ibadahnya ini ada ihsannya sebagaimana masjid kita. Ada khusyuknya, ada ikhlasnya. Jadi bukan hanya fikih tok, fikih. Sebab ketika banyak yang jadi permasalahan, jadi nanti minta maaf Bapak ya, saya mengusulkan kemarin itu sama Pak Lukman, kalau nanti fikih ibadah kita ini pakai buku saya. Ini bukan biar saya jualan buku, enggak. Karena ada terjemahnya. Jadi buku beberapa tahun yang lalu saya menulis buku panduan wudhu, sholat, zikir secara sunnah. Nah itu diawali karena kerisauan melihat santri loh Pak, yang jelas-jelas belajar agama ini.
yang belajar fikih, sudah belajar fikih kitab, tapi sholatnya yang penting sah, sholatnya ala kadarnya, ya yang penting sholat. Padahal kalau kita lihat ini kemarin waktu Ramadan itu, setiap Ramadan yang sholatnya tarawihnya hanya 13 menit 13 menitan ya, 7 menitan 20 rakaat, itu kiai Pak, pesantren itu. Kok bisa nggak fikihnya mungkin terpenuhi, Fatihahnya kebaca, tumak ninahnya menurut fikih itu hanya ringkas sekali, yang penting diem sejenak, sudah itu tumak ninah sudah. Tapi apa iya sholat itu di depan Allah tuh kayak gitu? Ini fikihnya udah ada, tapi rasanya nggak ada ini. Begitu pula juga riba misalnya. Itu yang mengalih-alihkan. Ini biar terhindar dari riba, dibuatlah akad begini, dibuat akad begitu. Pengalihan aja ini. Nah ini juga fikih mainannya. Tapi padahal masih bisa terhindar dari riba, cuma mengalihkan biar tidak kena riba. Ini kena fikih juga. Fikihnya aman, tapi masa iya Allah bisa dibohongin ya? Itu gitu lebih kurang. Jadi masalahnya adalah sudah belajar fikih tapi nggak ngerti pentingnya sunnah. Berapa banyak lulusan pondok sholat 5 waktu di rumah nggak jamaah, ustadz padahal bukan nggak ngerti hukumnya. Tapi itulah kalau hanya belajar fikih saja, maksud saya itu ya, oh sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah menurut Imam Nawawi, menurut Fulan, menurut Imam Rafi'i, oh ini fardu kifayah. Sekedar itu. Tapi pentingnya bagaimana Nabi memberikan sangat kepedulian terhadap sholat berjamaah, ini nggak pernah masuk. Jelas kira-kira nggak nih Pak? Kalau maka itu dari kerisauan itu, sehingga saya membuat buku atau menyusun buku wudhu, sholat, zikir secara sunnah. Di lain sisi, ada sebahagian saudara-saudara kita mungkin belajar hadis. Jadi kenapa orang-orang fikih kurang kuat dalam pengamalan sunnah? Mungkin salah satu indikasinya karena kurang belajar hadis. Dianggap hadis itu cuma buat ceramah. Enggak, bukan. Dianggap hadis itu sekedar buat khutbah, sekedar buat pidato. Ini keliru sekali. Dulu saya pernah ada dalam fase-fase itu, menganggap hadis-hadis itu ya yang penting buat ceramah, tapi untuk pengamalan enggak. Yang kedua, ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita belajar hadis tapi enggak belajar fikih. Akhirnya nanti punya kesimpulan ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Nah. Ini aja nih, ini masalah ini. Mau ikut mana ini? Ikut salaf. Salaf ini ada. Sahabat atau ikut Imam Nawawi misalnya. Ini kan kacau ini, pemikiran seperti ini kacau ini. Ya seolah-olah mereka lebih paham tentang salaf. Salaf itu artinya generasi tiga generasi pertama, Pak. Sahabat, tabi'in, tabi'in 300 tahun pertama Hijriah. Jadi seolah-olah mereka lebih paham. Terus kitab-kitab fikih yang tidak menyertakan dan menyebutkan dalil, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, ini nggak dipakai, nggak ada dalilnya itu. Seakan-akan ulama ini ngarang. Ini juga berbahaya. Jadi dari dua kutub, dua kumpulan inilah akhirnya saya berusaha untuk membuat pertengahan. Bagaimana belajar fikih tapi juga tahu pentingnya sunnah-sunnah dalam hadis. Bagaimana yang belajar hadis ini juga ikut koridor fikih. Karena yang lebih paham tentang hadis-hadis Nabi ya ulama fikih. Minta maaf nih Pak ya. Jangankan di zaman kita, di zaman sahabat ada yang nggak paham hadis.
Sekali lagi saya ulang, jangankan di zaman kita, di zaman sahabat ada yang tidak faham hadis. Nabi SAW bilang begini, naddarallahu mra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala buat bercahaya wajahnya, man sami'a maqalati fa'awa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar hadis-hadisku, kemudian dia menghafalnya dan mengingatnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Terus Nabi bilang, farubba muballighin au amin sami', farubba hamili fiqhin ila man dunahu. Kata Nabi SAW, mungkin saja nih ketika kita udah dengar hadis, sahabat Nabi udah dengar hadis, sama Nabi suruh diingat, habis itu disampaikan. Nabi bilang, berapa banyak orang yang menyampaikan hadis saya disampaikan kepada orang yang lebih faham dengan hadis itu daripada penyampainya. Sekali lagi nih, ulang ya. Kata Nabi, farubba muballigh au amin sami'. Setelah dihafal sama sahabat, habis itu disampaikan. Mungkin saja kata Nabi, ketika sahabat ini menyampaikan, teman yang disampaikan ini lebih paham dengan hadis itu daripada orang yang dengar langsung. Jadi maknanya tidak semua dari sahabat memahami cara mengambil kesimpulan hukum atau disebut istinbat. Kalau kata Imam Ibnu Shalah, sahabat itu ada 100.000 lebih, Pak. Yang jadi pemberi fatwa itu cuma 6 orang. Riwayat lain hanya 200 orang. Katakan 200 orang deh yang memberikan fatwa hukum. Tidak semua sahabat itu dengar hadis Nabi langsung, tapi nggak semua berani memberikan fatwa. Jadi nggak sembarangan untuk memberi resep. Sebagaimana orang yang ahli farmasi, dia baru nggak bisa ngasih resep. Yang ngasih resep itu siapa? Dokter. Dia tahu obat-obatnya. Tapi dokter juga nggak bisa ngeracik. Yang tahu ngeraciknya ahli farmasi, begitu lebih kurang. Lah kita ini belum belajar kedokteran, belum belajar perobatan, terus mau sok-sokan jadi tukang herbal, ya udah siap-siap. Gak bisa, Pak. Sama agama lebih parah. Kalau seandainya ada orang berbicara tentang agama, padahal bukan ahlinya, hancur. Nah ini di sini pentingnya fikih itu begitu. Mentang-mentang ini mentang-mentang saya bilang, mentang-mentang baru temu hadis dari buku terjemah lagi dari Quran, ini kita kembali kepada Quran dan hadis. Loh, justru kembali kepada Quran dan hadis itu kembali kepada ulama mazhab. Karena kita sama-sama kembali ke Quran hadis, cuma pemahamannya siapa? Semuanya kembali ke Quran hadis, cuma pemahamannya antum sama pemahamannya ulama mazhab kira-kira lebih mantep mana? Kira-kira paham nggak nih Pak? Kan? Nah ujung-ujungnya, ini ujung-ujungnya Pak nih, yang koar-koar untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis, ujung-ujungnya mereka juga kembali Quran dan hadis sesuai mazhab gurunya, sama aja. Ujung-ujungnya mereka tahu ini, oh ternyata hadisnya tuh ini. Itu tahu dari mana? Dari Ustadz Fulan. Lah iya, berarti kamu ini bermazhab dengan Ustadz Fulan, sama aja ujungnya. Paham gak kira-kira ini ya? Nah ini kadang-kadang. Terus kitab-kitab fikih yang tidak mencantumkan dalil itu karena targetnya orang-orang awam, yang penting ibadahnya sah, yang penting terhindar dari yang haram, yang penting bisa makan yang halal, nikahnya sah. Mereka nggak penting tahu ini pengambilannya dari mana, hadisnya bagaimana kedudukan, nggak penting tahu. Kira-kira paham nggak nih Pak nih? Sehingga sama seperti buku TK, terus kemudian dibandingkan dengan buku kuliahan ini, jelas beda tuh. Dibandingkan dengan disertasi, mana mungkin? Nggak bisa. Semua ada jenjangnya. Nah, maksud saya yang kita ingin sebelum kita masuk ke dalam nantinya fikih itu, ini penting sekali memahami bahwa ilmu fikih itu penting. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang perempuan berzina sama tukang kebunnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, namanya cinta mah nggak ngelihat status, katanya gitu kan. Ini sama pembantunya sendiri.
Makanya pesan dari Syekhuna, dari guru kami itu, Syekh Nuruddin, hati-hati sekali kepada istri-istri yang punya pembantu laki-laki, supir. Jangan biasakan, jangan berduaan, nggak boleh. Atau pembantu-pembantu rumah tangga yang laki-laki biasanya kan. Nah ini majikannya perempuan ditinggal sama suaminya, ini potensi besar. Atau sebaliknya, yang suaminya ditinggal sama babysitternya. Naudzubillah min dzalik. Ini berzina. Nah, terus akhirnya mereka ini tanya fatwa kepada orang sembarangan, kepada orang-orang. Ini gimana ini? Ini perempuan kami ini udah berzina ini. Ini pembantunya itu, keluarga pembantunya ini pun juga nanya. Oh, kata orang-orang, udah sembelih aja 100 ekor kambing. Ini asal aja nih fatwanya ini kan. Orang-orang tuh bilang begitu, sembelih aja 100 ekor kambing, udah beres, itu udah kafarot. Akhirnya dia sembelih ekor kambing, 100 ekor kambing itu ya dia sembelih sebagai bentuk penyesalan dosa terhadap si supir ini, maaf bukan supir, pembantu ini. Terus kemudian mereka setelah nanya para sahabat itu, sama kata orang-orang ini bilang, sembelih 100 ekor kambing sama satu hamba saya perempuan bebasin. Nggak tahu fatwa dari mana ini kan, namanya berita hoax ya cepat aja menyebarnya. Akhirnya sampaikan kepada Nabi, nanya sama Nabi. Nabi bilang, kambing sama hamba saya itu jangan diambil lagi, itu buat kamu. Terus pembantu kamu ini karena belum, pembantu saudara kamu ini yang pembantu laki-laki itu karena belum nikah, itu harus dicambuk 100 dan dipenjara atau diasingkan 1 tahun. Nah sedangkan perempuan si majikan ini karena sudah nikah, suruh dirajam sampai mati. Ini menunjukkan bahwa fikih di zaman Nabi itu sendiri nggak semua orang tahu, bisa fatwa, dan Nabi salahkan. Saya pernah cerita juga di sini. Ada sahabat Nabi yang palanya bocor. Ini pernah saya ceritain ini. Kemudian naik kapal sama teman-temannya pulang perang. Junub lagi, sudahnya di atas kapal, kepala bocor, dingin, junub. Musibah ini. Junub kan datang tak diundang, pulang tak diantar itu kan, mestinya begitu. Akhirnya ketika junub nih, paginya saya mau sholat subuh tuh bingung, gimana ini saya junub ini. Kata teman-temannya, udah mandi, ini kan perintah Nabi, perintah Allah dan Rasulnya, ini mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Masya Allah. Fatwa pakai Quran lagi. Allahu Akbar. Ternyata mandi ya meletek palanya. Mati. Gara-gara fatwa yang keliru. Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi langsung marah ini. Qatalahumullah. Semoga Allah mampusin tuh mereka-mereka yang ngasih fatwa itu. Mereka sudah membunuh temannya sendiri gara-gara fatwa yang salah. Enggak semua orang, kata Nabi, innama syifa'ul as-su'al. Kalau enggak tahu obatnya nanya. Nabi enggak suruh berijtihad langsung. Yang bisa berijtihad itu hanya orang-orang yang punya kapabilitas. Kalau enggak bisa ijtihad langsung dari Quran dan hadis, tanya. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Nabi, dan taati ulama. Ulil amri itu kalau dalam kitab tafsir kebanyakan itu ulama-ulama. Jelas ya kira-kira ini Pak ini. Bukan untuk berijtihad langsung ke Al-Quran dan hadis. Inilah hasilnya itu jadi fikih. Kira-kira jelas Pak ya. Maka nanti untuk setiap Kamis, insya Allah kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga sama, silahkan mengundang teman-temannya, bawa, ajak. Ya mungkin kita nggak tahu kan dari siapa kita akan selamat dunia akhirat. Kita nggak tahu, mungkin ada kawan kita yang kita ajak, ternyata dia lebih paham daripada kita nantinya tentang ilmu. Mungkin kawan kita yang kita ajak, dia menjadi penyebar ilmu kepada keluarga-keluarganya. Maka kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dalam majelis ilmu, ke dalam masjid. Jadi ibarat gua, ya ini gua kita ini. Kalau gua kahfi itu untuk menyelamatkan dari pemimpin yang zalim, ya kahfi kita itu adalah masjid-masjid kita ini, majelis-majelis ini. Nah, di dalam fikih itu saya sampaikan ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ada mazhab
Maliki, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, nama aslinya Nu'man bin Thabit. Kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini banyak dianut di Afrika sana, termasuk juga di Tunis, Sudan, itu banyak mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hanafi ini banyak di India, Pakistan, Bangladesh, termasuk Turki, mazhab Hanafi juga banyak di sana. Kemudian berikutnya mazhab Maliki juga banyak di Spanyol. Dulu itu ketika Andalusia ada di bawah Khilafah Utsmaniyah, itu banyak menerapkan mazhab Hanafi. Makanya jadi Turki sekarang tuh mazhab Hanafi dan Maliki itu banyak di sana, sekitar sana. Termasuk hukum perpidananya itu ternyata banyak diambil dari mazhab Maliki, Pak. Jangan salah. Jadi hukum Belanda yang katanya hukum kafir itu banyak disadur dari mazhab Maliki. Menurut penelitian tuh begitu. Yang ketiga ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Apalagi ASEAN, ya. Mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Paling sedikit pengikutnya, tapi banyak sekarang dianut di Saudi dan sekitarnya, Saudi Arabia. Nah, cuma begini, Pak. Yang empat ini sudah mendapat rekomendasi dari seluruh umat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya. Empat ini semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dibilang yang nggak kunut tuh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dilihat dari akidahnya. Kalau dari enggak kunutnya itu masih mazhab yang tiga nggak pakai kunut subuh. Jadi bukan itu indikasinya. Tidak Ahlus Sunnah, tidak aswaja itu bukan karena itu. Oh dia mah enggak suka ke Habib-Habib, itu mah bukan aswaja. Enggak, bukan begitu. Yang dilihat dari akidahnya. Paham ya Pak ya? Jangan salah memvonis juga mentang-mentang kita aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus kemudian kita vonis sembarangan orang bukan aswaja. Tergantung kepada akidahnya. Nah, cuman yang empat ini udah mendapat pengakuan. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah namanya Imam Nu'man namanya. Ini beliau ini dapat indikasi isyarat dari hadis. Nabi SAW bilang, "Laukanal ilmu bi Suraya latanawalahu unasun min abna'i Faris." Kalau ilmu itu ada di bintang Suraya, jauh maksudnya di planet sana, kalau ilmu itu ada di sana, maka akan bisa digapai oleh orang-orang keturunan Persia. Nah, secara sejarah, secara di dalam histori, di dalam sejarah, tidak ada keturunan Persia yang alim melebihi, yang paling berilmu melebihi Imam Abu Hanifah. Maka ulama-ulama, Imam Sufyan bin Uyainah bilang, ini maksudnya mengarah kepada Imam Abu Hanifah. Kalau ilmu itu ada di bintang, yang bisa dapat itu adalah orang dari Persia, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik itu Nabi SAW bilang, yushiku an yadriban nasu akbadal ibil yatlubunal ilma falam yajidu aliman a'lam min ahlil Madinah. Sebentar lagi kata Nabi, orang-orang tuh akan berbondong-bondong memecut untanya untuk nyari ilmu, dan mereka tidak mendapati ada yang lebih alim, lebih berilmu daripada orang alim dari Madinah. Ini ulama hadis sepakat Imam Malik yang dimaksud, karena Imam Malik ada di Madinah dan keilmuannya paling mantap. Yang ketiga Imam Syafi'i, Nabi bilang alimu Quraisyin yamla'u tiba qal ardi ilma. Akan ada seorang dari Quraisy, dia menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru dunia. Dan dari sejarah tidak ada orang suku Quraisy walaupun habaib yang ilmunya melebar dan juga meluas melebihi Imam Syafi'i. Maka ulama hadis sepakat hadis ini menunjukkan kepada Imam Syafi'i. Jelas ya Pak ya? Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini setelah tiga sudah ada mazhab, Imam Ahmad bin Hambal ini berguru kepada Imam Syafi'i. Lah terus beliau ini sebelum Imam Syafi'i meninggal, itu beliau dikasih surat sama Imam Syafi'i. Isi suratnya beliau nangis, kata Imam Syafi'i, saya bermimpi berjumpa Rasulullah, mengabarkan gembira untuk kamu wahai Ahmad bin Hambal, nanti kamu akan diuji dengan fitnah dari pemerintah. Pokoknya khalqul Quran namanya. Ini fitnah
ujian ketika itu kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pemerintahnya dulu Mu'tazilah. Nah, nanti kamu bersabar, kamu akan masuk surga. Semenjak itu Imam Ahmad bin Hambal ini pun juga banyak pengikut, terus kemudian membuat mazhab sendiri. Jadi 4 mazhab ini saja yang diterima oleh umat seluruh dunia, yang termasuk wajah. Nanti kita karena di sini di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i, maka yang kita pelajari fikihnya mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan nggak Pak sini sampai sini? Nggak ada ya Pak ya, karena belum ada masalah kan. Cukup ya Pak. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.